Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan pesan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah karena kami telah bersedia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dipersilahkan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-43. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-34 sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada saat ini. Firman Tuhan menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat malam. Mengingat kita masih merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, tidak salah kita saling mengucapkan salam merdeka untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu persekutuan kebangsaan. Persekutuan kebangsaan dengan ayat Alkitabnya pada ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak terasa pada tahun 2020 ini kita boleh bersama-sama merayakan syukur atas kebaikan Allah, atas pertambahan usia bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, terutama di tahun 2020 ini, di mana kita bersama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya di balik pandemi COVID-19 ini ada suatu ungkapan syukur, ada suatu peristiwa iman yang boleh terjadi hingga saat ini, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam peribadahan pada saat ini, sekalipun kita melakukannya melalui media online. Hal demikian Bapak Ibu Saudara terkasih merupakan sebuah sejarah dan kenangan yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan ini, supaya kita dapat menceritakannya kepada anak cucu kita yang merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang kebangsaan, ada menu makanan yang menggambarkan tentang hal tersebut, yaitu kita mengenal yang namanya ketupat dengan opor ayam yang biasa kita santap bersama pada hari raya Idul Fitri, ketika saudara-saudara kita, ketika sahabat-sahabat kita maupun umat Muslim atau Islam biasa kita kenal dalam mengingat rayakannya, di mana ketupat awalnya hanya sebuah biji beras saja yang kita ketahui bersama, yang kemudian dikumpulkan di dalam sebuah bentuk daun yang berbentuk anyaman. Dan bentuknya Bapak Ibu Saudara terkasih berbentuk persegi 4 yang menunjukkan kepada 4 arah mata angin, yaitu timur, utara, selatan, dan barat. Sekalipun menunjuk ke arah mata angin, Bapak Ibu Saudara terkasih,
tetapi memiliki satu tujuan, yaitu dia fokus, dia tertuju kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengenai opor, dia berisikan beraneka macam daging, kemudian bercampur santan dan berbagai macam-macam rempah-rempah di dalamnya, di mana yang menjadi titik utama dalam bahan tersebut, Bapak Ibu Saudara, adalah santan. Mengapa santan, Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam tradisi Jawa, santan merupakan makna pangapunten atau permintaan maaf. Artinya, Bapak Ibu Saudara, dari ketupat dan opor ayam ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang harus hidup di dalam kedamaian, yang harus hidup di dalam kerukunan dan ketaatan, kesetiaan maupun mencintai. Dan itulah yang dinamakan dengan persekutuan kebangsaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana kita hidup di bangsa Indonesia ini, kita mengenal yang namanya berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam ras, bahasa, dan agama itu sendiri. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga, dan sebagai persekutuan itu sendiri harus bisa membangun yang namanya persekutuan lebih intim lagi kepada Allah, Sang Pencipta, yang telah mempertemukan, yang telah mempersatukan satu dengan yang lainnya. Hal demikianlah yang diajarkan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-43 ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Petrus yang telah menjalani pertobatan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mengetahui bersama bahwa Petrus adalah orang yang anti dengan orang yang bukan Yahudi. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dia bertemu dengan Kornelius yang adalah seorang perwira yang saleh dan hidupnya selalu takut akan Tuhan. Dan kisah Petrus ini bersama dengan Kornelius kita dapat memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-33, apa yang dilakukan oleh Kornelius bersama dengan Petrus. Maka kita dapat mengetahui bersama. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemudian ketika Petrus bertemu dengan Kornelius yang adalah seorang saleh, perwira saleh ini, dan hidupnya selalu takut akan Tuhan. Kemudian atas peristiwa tersebut yang dialami oleh Petrus ini, Petrus mengalami perjumpaan dengan Allah ketika ia sedang berdoa di atas rumah karena ia sedang kelaparan. Kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah membuka harapan bagi Petrus, yaitu dengan memberikan berbagai macam binatang berkaki 4, binatang menjalar, serta burung, dan menyuruh Petrus untuk memilih serta menyembelih binatang tersebut untuk disantap. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Petrus malah menolaknya karena hal demikian haram. Kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Kemudian ketika Petrus menyatakan kata haram sebanyak 3 kali, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka Allah mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-15.
Seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang dialami oleh Petrus atas peristiwa tersebut, maka Petrus benar-benar melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh, taat, kemudian setia. Sekalipun Petrus ini mengalami penganiayaan tersebut, dan penganiayaan yang diterima oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebagai salah satu bukti nyata sebagai pengikut Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika penganiayaan yang dialami oleh Petrus ini dan merupakan pengikut Kristus, Petrus berani menyatakan karya keselamatan dan kebenaran Allah itu sendiri. Hingga akhirnya Petrus berani menyatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-34 yang sudah kita baca bersama-sama. Hal demikian yang dialami oleh Petrus mungkin masih sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya. Di mana dalam perjalanan kehidupan kita masih banyak orang lebih mementingkan ego, lebih mementingkan diri sendirinya, sehingga mereka lupa kalau mereka sedang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, yang bermacam karakter dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang selalu memperhatikan situasi dan kondisinya, dia harus mengingat satu dengan yang lainnya. Hidup bermasyarakat, Bapak Ibu Saudara terkasih, merupakan suatu ungkapan syukur yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita sekalian. Mengapa demikian? Karena mereka adalah saudara-saudara kita yang Allah berikan dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu, sebagai ciptaan Allah yang sempurna, marilah kita hidup untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Jangan ada lagi tembok-tembok pemisah yang membuat kehidupan menjadi tidak damai, menjadi tidak tentram, dan sebagainya. Terutama sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa menyatakan yang namanya kebenaran, seperti yang dialami oleh para pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu bersama dengan HUT NKRI yang kita rayakan bersama tanggal 17 kemarin, maka kita semakin dikuatkan bagaimana orang Kristen, bagaimana pengikut Kristus itu, dia harus menyatakan yang namanya kebenaran. Sekalipun rintangan dan tantangan itu datang menghampiri, itu merupakan suatu ungkapan syukur yang harus kita terima, yang harus kita nikmati bersama-sama. Sehingga pesan yang disampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mengingat rayakan kemenangan Kristus yang terjadi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, maupun persekutuan itu sendiri, pesan yang pertama, marilah kita belajar dari kisah Petrus yang benar-benar merasakan sentuhan kasih Allah secara nyata dan melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, serta berani menyatakan ajaran Kristus. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perjalanan kehidupan berpelayanan dan persekutuan itu, kita hidup di dalam bingkai yang beraneka ragam, di antaranya perbedaan. Perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar, supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan jadikan perbedaan itu untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Dan dalam berpelayanan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang diutamakan adalah kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan itu sendiri.
Sehingga dalam berpelayanan juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus meninggalkan yang namanya harga diri. Karena kita semua di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kesetiaan dan ketaatan. Maka di akhir perjalanan kehidupan berpelayanan, kita mendapatkan suatu cerita yang manis, yang membuahkan hasil bagi generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri. Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, masih dalam rangka syukur Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, marilah kita merenungkan bersama, apakah kita sebagai wadah persekutuan sudah menembus pemahaman akan gereja itu sendiri sebagai persekutuan kebangsaan, atau kita masih terjebak dengan doktrin tradisional bahwa gereja hanya sebatas diri sendiri dan ada untuk dirinya sendiri? Jawabannya Bapak Ibu Saudara terkasih ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama para generasi muda, dia harus berjuang untuk memajukan persekutuan itu sendiri sesuai dengan semboyan Indonesia Maju. Itulah yang harus kita gapai, itulah yang harus kita kerjakan bersama-sama, baik dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. Kita harus bisa memajukan Indonesia, kita harus memajukan persekutuan yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan sudah pelihara hingga saat ini. Selamat menjadi Petrus masa kini yang merasakan mujizat Allah secara nyata. Selamat melayani Allah dengan meninggalkan harga diri dan ego. Selamat membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam doa syukur syafaat, diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap perjumpaan, setiap peristiwa iman yang boleh terjadi hingga saat ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun persekutuan itu sendiri. Dan secara khusus melalui persekutuan media online pada kesempatan saat ini, ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak kerinduan yang kami pendam hingga saat ini. Ketika kami harus berdiam diri, ketika kami harus mematuhi peraturan yang ada, terutama ketika pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa. Bapa, kami mengucap syukur atas tuntunan-Mu hingga saat ini kami masih Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan umur panjang dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak sukacita yang boleh kami terima hingga saat ini. Dan secara khusus Bapa, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan untuk melayani dengan kerendahan hati dan meninggalkan harga diri dan ego kami. Karena kami semua ketika kami mengambil bagian dalam berpelayanan, kami sama di hadapan-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk tetap rendah hati, setia dan taat dalam mengikut Engkau sampai Engkau menjemput kembali kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk usia yang baru. Ada begitu banyak rintangan dan tantangan untuk mencapai usia ke-75 ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Engkau juga memberkati tim gugus tugas COVID-19 dan para tim medis yang boleh bekerja bersama dengan baik, yang telah memberikan dirinya dengan setia untuk melayani para pasien yang terkena COVID-19.
Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur sebagai wujud kasih Allah kepada kami, dan kami boleh mengembalikan kembali kepadamu, agar persembahan ini dapat digunakan untuk menunjang pelayanan dan kesaksian di jemaatmu, secara khusus jemaat Sumber Kasih Kendari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.